Selamat pagi teman-teman semua dan guru penguji. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil hidangan yang telah kami buat. Kelompok 5 ini yang beranggotakan Arsila Berlianti, Kisya Ziani, Kansa Gema, Muhammad Raffi, Nadinda Zakianti, dan saya Siva Cinta. Kelompok kita kan kebagian bahan utamanya kan telur. Nah, telur sendiri adalah bahan makanan hewani yang mengandung zat mikro dan makro. Putih telur sendiri mengandung protein dan vitamin B2. Kalau misalnya kuningnya sendiri itu mengandung zat mineral. Nah, dari kelompok ini kita memilih untuk main course itu omelet nasi liwet taichan. Kenapa kita memilih nasi liwet taichan? Pertama, yang bahan-bahannya itu mudah dicari. Kedua, juga alat-alatnya juga mudah dicari. Caranya juga mudah dan tentunya rasanya yang enak. Terus dalam omelet nasi liwet taichan ini kan yang pertama tentunya telur kan untuk membuat omelet. Telur tadi kan udah dijelasin semua zat gizi yang terkandung itu semuanya itu bisa meningkatkan imun tubuh dalam masa pandemi ini kan. Terus yang kedua, nasi liwet. Kenapa kita milih nasi liwet? Karena dalam kesempatan ini kita ingin melakukan lokalisasi makanan, yaitu omelet makanan global, sedangkan nasi liwet itu makanan tradisional. Jadi kita pengen coba menggabungkan makanan global dengan tradisional ini biar kita bisa mengenalkan budaya makanan Indonesia ini ke anak-anak zaman sekarang gitu. Terus juga dalam nasi liwet ini mengandung zat gizi karbohidrat. Terus yang terakhir itu kan sate taichan. Tadi kan yang pertama omelet udah makanan global, nasi liwet juga makanan tradisional. Yang ketiga ini kenapa kita pilih sate taichan? Karena sate taichan ini sedang trending banget kan di semua kalangan. Jadi omelet nasi liwet taichan ini nggak ketinggalan zaman. Dan sate taichan ini juga mengandung protein dan mineral. Pas banget buat nambahin nutrisinya pada saat pandemi ini. Bahan yang digunakan untuk makanan yang kita buat ada telur, dada ayam, beras, bumbu untuk membuat nasi liwet, susu, gula, garam, penyedap rasa, nasi limau, minyak. Dan ada juga mentega, oregano, sambal. Alat-alat yang digunakan untuk membuat alat-alat yang digunakan untuk yang kita buat ada piring, pisau, ada sutil, sendok, mixer, talenan, mangkok, rice cooker, garpu. Nah, untuk cara masaknya itu pertama kita bikin nasi liwetnya, yaitu cuci beras, terus tumis daun salam, bawang putih, bawang merah, sama serai daun kuas. Setelah ditumis itu sampai harum, campurkan ke beras yang udah dicuci tadi, terus ditambahin sedikit garam dan roiko dan dimasak di magicom. Abis itu untuk pembuatan sate taichannya, potong-potong dada ayam filet, potongnya kecil-kecil, terus dimarinasi pakai bawang putih, lada, terus roiko sama sedikit perasan jeruk limau, terus dipanggang menggunakan sedikit minyak. Nah, yang terakhir itu bikin omeletnya, yaitu 2 telur dicampur sama 1 sendok susu full cream, terus didadar di wajan nasi lengket. Nah, untuk platingnya itu tuh jadi nasi sama daging taichannya itu ditaruh di dalam telurnya, terus digulung. Nah, disajikannya itu di piring, ditaburin sama oregano, terus juga sama sambal taichannya. Nah, di sisi piringnya itu kita juga nambahin daging taichan sedikit sama sambal dan sayur-sayuran kayak tomat dan brokoli. Alat dan bahan brojato. Bahannya ada kentang, brokoli, jamur kancing. Alatnya ada teflon, sutil, pisau, koas, talenan, dan piring. Cara membuat appetizer brojatonya itu pertama cuci bersih semua bahan yang sudah dipotong, lalu masukkan ke dalam wajan atau teflon anti lengket,
Bahan-bahannya ada kayak jamur, brokoli, dan juga kentang. Lalu oleskan dengan saus yang sudah dicampur tadi seperti kecap manis, saus tiram, saus tomat, dan juga saus pedas. Masak hingga matang. Lalu untuk platingannya itu taruh semua bahan-bahan yang sudah dimasak ke dalam piring berbentuk lingkaran. Lalu di atasnya itu di tengah-tengahnya itu dikasih brokoli yang sudah dimasak dan juga ditaburi oleh brokoli yang sudah diparut dan juga potongan kecil tomat sebagai hiasan. Alat dan bahan untuk membuat dessert. Bahannya ada apel, gula, susu, dan keju. Alatnya ada panci, sutil, pisau, talenan, parutan keju, dan gelas. Dan untuk cara memasak karamel apple-nya ini, itu pertama siapkan semua bahan, lalu rebus susunya sedikit dan masukkan gula. Takaran gulanya itu sesuai yang kalian butuhkan, semana aja. Lalu tunggu hingga gulanya itu sampai kecoklatan. Sementara kita menunggu gulanya kecoklatan, itu kita harus potong apelnya kecil-kecil, tipis-tipis. Kalau sudah matang gulanya, lalu taruh apelnya di gelas kecil untuk setting itu, lalu masukkan gulanya itu di atas apelnya, lalu tinggal kita parutkan keju. Selesai. Dan ini hasilnya dari dessert, appetizer, sama main course. Terima kasih.